Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gin Agung Wibisono. NPM 214111119 dari kelas MNJ 21 MBI di sini. Peran teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Studi kelayakan, mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis. 1. Peran teknologi dalam studi kelayakan bisnis, SKB, sangat signifikan, terutama dalam membantu proses analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Teknologi tidak hanya mempermudah pengumpulan data dan analisis, tetapi juga memberikan peluang inovasi yang dapat meningkatkan daya saing bisnis. Berikut adalah peran penting teknologi dalam SKB. 1. Pengumpulan data yang efisien. Alat digital, teknologi seperti survei online, analisis big data, dan software pengumpulan data mempermudah pengumpulan informasi dari target pasar. Media sosial dan internet, platform digital memungkinkan pelaku bisnis untuk mendapatkan data perilaku konsumen secara real-time. 2. Analisis data yang mendalam. Big Data dan AI, teknologi Big Data dan kecerdasan buatan, AI, memungkinkan analisis pola dan tren pasar secara akurat. Tool statistik, aplikasi seperti Excel, SPSS, atau software analitik lainnya membantu pengolahan data menjadi informasi yang dapat diandalkan. 3. Simulasi dan perencanaan. Software perencanaan bisnis, aplikasi seperti Business Plan Pro atau Life Plan mempermudah perencanaan model bisnis. Simulasi risiko, teknologi memungkinkan simulasi berbagai skenario pasar, optimis, moderat, pesimis, untuk menilai dampaknya terhadap kelayakan bisnis. 4. Penentuan strategi pemasaran. Digital Marketing Tools, teknologi membantu merancang strategi pemasaran melalui platform seperti Google Ads, Facebook Ads, dan SEO untuk menjangkau pasar lebih luas. Automasi pemasaran, software seperti HubSpot atau MailChimp membantu mengotomatisasi kampanye pemasaran. 5. Evaluasi aspek operasional. Teknologi produksi, analisis kelayakan operasional dapat menggunakan teknologi untuk menilai efisiensi proses produksi. IoT dan otomasi, penggunaan teknologi IoT, Internet of Things, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. 6. Analisis kompetitor. Monitoring digital, teknologi memungkinkan analisis pesaing melalui alat seperti SimilarWeb, SEMrush, atau media sosial. Benchmarking, membandingkan performa bisnis dengan kompetitor melalui data digital. 7. Proyeksi keuangan. Software keuangan, aplikasi seperti QuickBooks atau SAP membantu menghitung proyeksi keuangan dengan lebih akurat. Simulasi profitabilitas, teknologi mendukung perhitungan skenario yang berbeda untuk mengevaluasi keberlanjutan finansial. 8. Inovasi produk dan layanan. Riset dan pengembangan, teknologi mendukung inovasi produk dengan memanfaatkan alat simulasi desain atau prototipe virtual. Uji coba pasar, teknologi seperti e-commerce atau aplikasi memungkinkan pengujian produk di pasar sebelum peluncuran penuh. 9. Presentasi kelayakan bisnis. Visualisasi data, teknologi seperti Power BI atau Tableau membantu mempresentasikan data dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Platform kolaborasi, aplikasi seperti Zoom atau Google Workspace mempermudah kolaborasi dengan tim dan investor. 10. Adaptasi terhadap tren pasar. Analisis real-time, teknologi memungkinkan bisnis untuk memantau perubahan tren secara langsung, sehingga dapat menyesuaikan strategi lebih cepat. Pengembangan digitalisasi, teknologi memungkinkan bisnis untuk bertransformasi secara digital, seperti membangun e-commerce atau aplikasi. Kesimpulan. Teknologi dalam studi kelayakan bisnis tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang lebih akurat, inovatif, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan bisnis. 2. Cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan semua aspek yang relevan dianalisis secara mendalam. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun studi kelayakan bisnis. 1. Pendahuluan. Jelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Sampaikan alasan pentingnya proyek ini dievaluasi sebelum dilaksanakan. Contoh isi.
Latar belakang proyek atau ide bisnis. Tujuan penyusunan studi kelayakan. Ruang lingkup analisis. 2. Deskripsi bisnis. Jelaskan secara rinci tentang ide atau konsep bisnis yang akan dikembangkan. Isi. Jenis produk atau jasa. Target pasar. Model bisnis yang akan diterapkan. 3. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi konsumen, dan peluang pasar. Langkah-langkah. Riset pasar. Kumpulkan data tentang tren, kompetitor, dan kebutuhan konsumen. Segmentasi pasar. Tentukan segmen pasar yang menjadi target utama. Strategi pemasaran. Rancang strategi promosi, distribusi, dan penetapan harga. Alat bantu. Analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Analisis 4P, Product, Price, Place, Promotion. 4. Analisis teknis dan operasional. Evaluasi kelayakan teknis dan operasional dari bisnis. Pertimbangan. Lokasi usaha. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Teknologi yang dibutuhkan. Proses produksi atau operasional. 5. Analisis keuangan. Analisis keuangan penting untuk menentukan apakah proyek ini menguntungkan. Aspek yang dianalisis. Perkiraan biaya awal, investasi. Proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Analisis profitabilitas, ROI, NPV, IRR. Break-even point, BEP. 6. Analisis hukum dan regulasi. Pastikan bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal yang dianalisis. Perizinan usaha. Aspek perpajakan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan atau industri. 7. Analisis risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko yang mungkin muncul serta strategi mitigasinya. Jenis risiko. Risiko pasar. Risiko keuangan. Risiko operasional. Risiko hukum. 8. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis di atas, simpulkan apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan. Berikan rekomendasi langkah berikutnya. Poin penting. Ringkasan hasil analisis. Keputusan kelayakan, layak tidak layak. Rekomendasi strategis. Tips penyusunan studi kelayakan bisnis. Gunakan data yang valid dan terpercaya. Libatkan tim multidisiplin untuk mendapatkan perspektif yang lengkap. Sampaikan hasil studi dalam laporan yang terstruktur dan mudah dipahami. 3. Studi kelayakan, mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis. Mengidentifikasi peluang dan risiko adalah langkah penting dalam studi kelayakan bisnis. Proses ini membantu memastikan bahwa proyek bisnis tidak hanya memiliki potensi untuk sukses tetapi juga dapat mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. 1. Mengidentifikasi peluang bisnis. Peluang adalah kondisi atau faktor eksternal dan internal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong keberhasilan bisnis. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi peluang meliputi: A. Analisis tren pasar. Lakukan riset pasar, identifikasi perubahan preferensi konsumen, teknologi baru, atau tren ekonomi yang relevan. Pantau kompetitor, cari celah di pasar yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. B. Evaluasi kebutuhan konsumen. Kebutuhan yang belum terpenuhi, apa masalah yang dialami konsumen, dan bagaimana produk jasa Anda dapat menyelesaikannya. Umpan balik konsumen, gunakan survei, wawancara, atau grup diskusi untuk memahami harapan dan keinginan pelanggan. C. Identifikasi nilai unik. Keunggulan kompetitif. Apa yang membuat produk jasa Anda berbeda dan lebih baik dibandingkan kompetitor? Inovasi. Apakah ada cara untuk memanfaatkan teknologi baru atau proses bisnis yang lebih efisien? D. Analisis makroekonomi. Peluang dari kondisi eksternal. Apakah ada kebijakan pemerintah, peluang ekspor, atau program insentif yang dapat mendukung bisnis Anda? 2. Mengidentifikasi risiko bisnis. Risiko adalah faktor yang dapat menghambat keberhasilan bisnis. Untuk mengidentifikasinya, lakukan langkah-langkah berikut. A. Risiko pasar. Persaingan. Bagaimana tingkat persaingan di pasar, dan apakah ada ancaman dari pemain baru? Perubahan preferensi konsumen. Apakah ada kemungkinan pasar berpindah ke tren atau kebutuhan baru? B. Risiko keuangan. Pendanaan.
Apakah Anda memiliki cukup modal untuk memulai dan menjalankan bisnis hingga mencapai profitabilitas? Fluktuasi pendapatan, bagaimana proyeksi pendapatan Anda jika terjadi penurunan permintaan? C. Risiko operasional. Gangguan rantai pasok, apakah ada ketergantungan pada pemasok tertentu yang berpotensi terganggu? Keterbatasan tenaga kerja, apakah Anda dapat merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten? D. Risiko hukum dan regulasi. Kepatuhan hukum, apakah bisnis Anda sudah sesuai dengan semua peraturan yang berlaku? Perubahan regulasi, apakah ada risiko dari undang-undang atau kebijakan baru yang dapat memengaruhi bisnis Anda? E. Risiko teknologi. Kebutuhan teknologi, apakah ada teknologi yang harus diadopsi untuk menjalankan bisnis? Ketergantungan teknologi, bagaimana rencana mitigasi jika terjadi gangguan pada teknologi yang digunakan? 3. Analisis SWOT, alat untuk memetakan peluang dan risiko. Gunakan analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, untuk memetakan peluang dan risiko secara sistematis. Strengths, apa keunggulan internal bisnis Anda? Weaknesses, apa kekurangan yang perlu diperbaiki? Opportunities, peluang eksternal apa yang dapat dimanfaatkan? Threats, ancaman eksternal apa yang harus diwaspadai? 4. Mengelola dan mengatasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, buat rencana mitigasi untuk mengelolanya. Diversifikasi pasar, kurangi ketergantungan pada satu segmen pasar. Pengelolaan keuangan, siapkan cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat. Asuransi, lindungi aset bisnis Anda dari risiko tertentu. Rencana kontingensi, siapkan skenario alternatif jika terjadi gangguan. 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Setelah menganalisis peluang dan risiko, buat kesimpulan tentang kelayakan proyek. Pertimbangkan apakah peluang yang ada lebih besar dibandingkan risiko, serta strategi untuk mengoptimalkan peluang dan meminimalkan risiko. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.